warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin hingga kita dapat berkumpul di musala. Bapak-bapak, ibu, malam ini kita bersama Buya Sofyanadi. Alhamdulillah bisa hadir. Untuk itu kita minta langsung saja kepada beliau. Kita Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita seperti yang kita programkan. Tafsir dari juz Amma, mulai dari ayat terakhir surat terakhir An-Nas, Al-Falaq terakhir kita. Dan sekarang kita akan bahas surat Al-Ikhlas, ya, surat 112, surat Al-Ikhlas. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat ini pasti hafal semua itu, ya. Nah, biasa kalau semua yang sunat, putar-putar Qul huwallahi na'atina, tapi Qul huwallahi ini ayat yang populer dan semua orang pasti hafal. Lewat dari TK, ya. Nah, surat Al-Ikhlas ini, ya Ibu, ya, itu satu-satunya surat yang diberi nama tidak dengan kata yang ada pada surat itu. Ya. Semua surat dalam Al-Quran diberi nama dengan kata yang ada pada surat itu, kecuali Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu mukaddimah, ya, dia pembuka. Nah, karena dia pembuka maka namanya Al-Fatihah, pembuka, mukaddimah. Dia sari, ya, rangkuman dari semua isi Al-Quran. Tapi semuanya diberi nama dengan kata yang ada pada surat itu. Al-Baqarah ada cerita penyembelihan sapi betina Baqarah. Ali Imran ada cerita keluarga Imran di sana, Maryam, ya. An-Nisa, ya, ada kata An-Nisa di sana. Sampai Al-Falaq ada kata Al-Falaq, sampai An-Nas ada kata An-Nas. Tapi Ikhlas, coba Ibu cari kata Ikhlas di situ. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata Ikhlas di sana. Tapi suratnya diberi nama surat Ikhlas. Karena pemberian nama surat itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya wahyu dari Allah. Ini surat ini namanya ini surat ini namanya ini. Taruh di sini, letak di sini. Itu semuanya wahyu dari Allah. Nabi hanya kasih tunjuk ke sahabat, ini namanya, taruh di sini, letaknya di sini, semuanya wahyu dari Allah. Nah, kenapa surat Al-Ikhlas diberikan nama surat Al-Ikhlas? Jadi surat Al-Ikhlas ini, Bapak Ibu, ya, surat yang berisi tentang tauhid, ya, tauhid. Makanya ahad, ya. Ahad itu satu, tauhid itu dari kata ahad itu. Wahada artinya mengesahkan. Tauhid itu masdarnya, ahad itu sifatnya. Jadi surat Ikhlas ini adalah surat yang berisi tentang kemurnian tauhid, tauhid yang murni.
Nah, orang yang bertauhid itu orang itu ikhlas. Kira-kira begitulah, ikhlas. Orang yang ikhlas itu Ibu, dia tidak memandang ada sesuatu kecuali hanya Allah. Itu kira-kira maksudnya ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tidak memandang ada sesuatu, termasuk dirinya pun tidak ada, kecuali yang ada itu hanya Allah. Itu kira-kira makna ikhlas ya. Jadi orang yang ikhlas itu tidak memandang sesuatu ada, dirinya pun tak ada, yang ada satu-satunya hanyalah Allah. Itu makanya orang kalau ikhlas itu sampai ke titik ikhlas itu, hatinya tidak lagi bergantung kepada makhluk ya. Ibu kalau dicaci maki orang, marah, berarti hati ibu belum ikhlas. Ibu masih melihat diri ibu ada. Orang yang melihat dirinya tidak ada, dicaci maki tidak ada masalah. Kenapa? Memang dirinya tidak ada. Tidak ada. Untuk apa kita marah? Ya memang kita tidak ada. Orang yang marah tersinggung karena dia merasa dirinya ada. Kira-kira begitu tuh. Orang yang merasakan dirinya ada, itu orangnya belum ikhlas. Itu makanya begini, Bapak Ibu kalau baca di surat apa? Di surat Al-Insan ayat 8, 9 gitu ya. Kan orang-orang yang akan diamankan Allah nanti di padang mahsyar, itu salah satunya orang yang suka memberi makan ya. Innama nut'imukum liwajhillah gitu ya. Orang memberi makan wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, surat Al-Insan itu 8, 9 ya. Kami tidak harap balasan ataupun terima kasih. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu tidak ada yang dia harap kecuali hanya Allah. Sederhananya gitu. Itu yang tauhid. Ini tidak mudah ya mencapai level ikhlas. Ginilah orang ikhlas itu sederhananya seperti surat ikhlas. Ada banyak kata di surat ikhlas ini, tapi tidak ada satupun yang muncul ke permukaan. Jadi orang yang ikhlas, yang bertauhidnya benar, dia berbuat tapi namanya tidak pernah disebut. Kira-kira begitu. Yang disebut orang lain. Bapak bangun musala ini, yang dipuji-puji orang lain, Bapak tidak disebut-sebut. Kira-kira itu orang ikhlas. Kalau Jawa kan tidak gitu ya. Tasafaya kodena, tak tasabu sakiti Allah ya jaso dena. Itu tidak ikhlas dena. Ikhlas. Ibu kalau mengecek lapaya itu bergerajo, manda ando penghargaan kadang sakiti Allah itu tidak ikhlas. Ya. Itu tauhidnya bermasalah tuh. Makanya lawan daripada ikhlas riya. Yang orang yang riya, ikhlas, syirik kan. Orang yang punya tendensi selain Allah, itu syirik namanya, lawannya. Makanya namanya diberi nama ikhlas bukan pada kata yang ada pada surat itu, untuk menunjukkan sikap ikhlas seperti surat ikhlas ini. Namanya tidak pernah disebut, yang disebut orang lain. Dia ada, tapi tidak pernah disebut orang. Dia berbuat, tapi tidak pernah dikenang orang. Itu orang yang ikhlas. Itu orang ikhlas. Ikhlas ke ibu, samo jo garam. Garam itu aduh menentukan rasa. Cuman garam pernah tidak kelihatan. Dia menentukan tapi tidak pernah lihat. Kalau tidak ada garam itu tidak lama sambal. Tapi kalau ada tidak pernah dicari orang. Tapi dia sangat menentukan. Kira-kira orang ikhlas itu seperti garam.
Begitulah kenapa ini disebut surat Ikhlas, karena ini surat berisi tentang kemurnian tauhid. Orang yang ikhlas tidak melihat dirinya, yang dilihat itu hanya Allah, tidak ada dirinya dia. Makanya orang kalau ikhlas, memang kalau ditampuk orang, alhamdulillah. Yang dilihatnya bukan orang yang menampar, Allah yang menampar dia lewat tangan orang itu. Nah, ini orang yang bertauhid kok tidak gampang ya. Ibu kalau ditampuk orang, alhamdulillah. Kenapa Bapak mengatakan alhamdulillah ditampar orang? Karena Bapak tidak melihat orang itu yang menampar. Kalau Bapak melihat orang itu yang menampar, Bapak marah pada orang itu. Yang Bapak lihat hanya Allah. Kan begini, Bapak Ibu selalu berkata la haula wala quwata illa billah, itu kan tidak ada daya dan upaya, kekuatan, tenaga, power kecuali semuanya milik Allah. Orang itu menampar kita, itu yang punya daya siapa? Allah. Berarti yang menampar siapa? Allah. Tapi Allah pakai tangan dia. Maka orang yang ikhlas akan melihat Allah yang menampar dia. Alhamdulillah, Allah menampakkan sifat jabarnya. Allah punya sifat jabar kan? Allah itu maha kasar, maha keras. Ya itu. Ada jabar, ada qahar, ada muntakim. Dari mana Bapak Ibu tahu ada sifat jabarnya Allah? Dari tangan kasar yang menampar kita tadi. Itulah jabarnya Allah yang ditampakkan lewat tangan orang itu. Kalau tidak ada tangan orang itu, tidak tampak jabarnya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu ditampar orang, alhamdulillah. 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 Nah, maka jadi orang ikhlas tak mudah. Oh, tak mudah Pak jadi orang ikhlas. Berapapun alhamdulillah. Kenapa? Karena ikhlas. Dia tidak memandang ada, semua ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi ketika ada sesuatu yang datang kepadanya, Allah menampakkan zatnya, dirinya lewat ini. Tapi ini bukan Allah, Allah menampakkan bahwa dirinya ada lewat orang ini. Bapak Ibu tahu Allah dari mana? Dari mana tahu Allah? Dari yang tampak ini. Makanya ini disebut alam. Bapak Ibu disebut alam ini, alam. Alam itu apa artinya? Alam itu tanda. Alam itu tanda. Makanya ada alamat itu tanda. Ini disebut alam karena ini tanda Allah ada. Kalau ini tanda berarti ini tidak ada. Yang ada hanya Allah, tapi ini menandakan ada yang ada. Yang ada itu Allah, tandanya ini. Dan tanda ini bisa hilang. Bapak Ibu tahu bahwa ada Allah, ini ada bumi, ada langit, ada gunung, ada kita, ada hewan, ada binatang, ada semua. Itu tanda-tanda kalau Allah ada. Itu kenapa disebut alam. Ketika ini datang ke kita, ini tanda Allah ada. Jadi kalau Bapak Ibu di jurang, ini tanda Allah ada. Karena Allah punya sifat al-muntakim, yang maha menyiksa. Tidak aja lah. Tapi apa ada ikhlas namanya? Ya tapi Bapak ada ikhlas. Yang ikhlas tadi kan dia memandang Allah yang ada yang ada. Gitu ya. Ya memang begitu, orang kalau sampai ke level ikhlas, hati ini tidak ada terkait dengan makhluk. Kalau Bapak marah, tanda hati Bapak masih terkait dengan makhluk. Allah nggak marah Ustaz kalau kita menyerah aja. Tidak ada. Kita mau dibunuh orang misalnya, terus kita menghilang. Kalau kita ada
contoh Habil, baca awal surat Al-Maidah 27-28. Al-Maidah 27-28, kata Habil, la in basatta yadaka ilayya litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liatulaka. Ketika Kabil hendak membunuh Habil, kata Kabil, la'atulannaka, engkau saya bunuh. Apa jawaban Habil? Kalau engkau memanjangkan tanganmu hendak membunuh saya akan melipat kedua tangan saya. Tidak ada yang melawan. Melak tidak, melawan tidak. Kalau engkau hendak membunuh saya, memanjangkan tanganmu, saya akan melipat tangan saya. Itu tingkat ikhlas yang paling tinggi. Tapi kalau ibu melawan, tidak melawan lagi. Tapi kita kan bicara ikhlas tadi. Level paling tinggi ke tauhid nih. Karena orang yang sudah sampai ke level tauhid yang murni itu, dia tidak pernah ada sakit hati, marah, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi. Itu kata orang yang belum sampai ke level ikhlas. Yang kalau Bapak makanya katakan ikhlas itu tidak mudah, Pak. Kalau orang sudah sampai ke level ikhlas, tidak ada marah. Saya punya cerita dulu di kampung saya, ada cerita. Ini yang bercerita ini si pelaku, Pak. Jadi ada apa-apa di kampung aku, guru mengaji. Sore baca mengaji, malam baca mengaji, paginya menagih kata. Itu kerajaan. Nah orang di kampung aku kalau menagih kata, ibu, misalnya pasanya hari Kamis di kampung aku, hari Rabu itu orang membagi kata. Kata aku dibagi hari Rabu, kalau Kamis kembali orang rumah istri. Biasa gitu dong. Lasa minggu menagih kata, pas hari Rabu itu diciluk orang kata itu. Diciluk orang kata. Lah sudah kataku disusun ditampik penyusun tuh di bak itu. Lah siap kataku kadiangke kadielo tibu apa yang punya kata. Taman ngamanya keladang tuh Pak. Tibu aja situ tak kaki kamu ciluk pun lari. Pas lari itu memaci dapat. Jangan larian. Iko rasa kiam tuh anak-anak. Halal. Nyuang KN kakak palu orang itu. Yang baca itu dia menciluk tuh. Dapat tuh cerita lo, yang menciluk dulu cerita. Bagaimana hati yang pak beloknya, ikhlasnya. Inyo tukang angkiat kakak palu apa aku rasa kiat karena Allah yang memberikan halal kuat. Karena begini Bapak Ibu, kalau diciluk orang haratonya, itu Allah yang mengirim orang pemanggil untuk ibu bapak pasidakah tapaso. Allah paso pasidakah. Kan banyak harap turah, mana harap turah dipilih. Kalau Allah yang menurunnya kawan. Maka orang yang ikhlas kalau diciluk orang, alhamdulillah. Allah memaksa saya bersedekah. Kalau tidak dipasuk Tuhan, bawa sedekah tidak sebanyak bawa sedekah. Dan ibu kalau suka rela bersedekah lalu kan dia 2.000, 5.000 gitu. Jarang-jarang sakti masuk ada saya orang. Ketika diciluk orang 10 juta. Itu kalau ikhlas kalau sukarela ada paling 10 juta. Nah gitu. Itu orang kalau hatinya sudah benar-benar ikhlas. Dia tidak melihat ada. Apapun tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Nah kalau sampai ke level modelo, itu kalau sempurna imannya. Sempurna. Enggak, ya manusia kalau malaikat memang tidak punya nafsu, Pak. Kita kan yang bukan nafsu. Ya, lebih tinggi malaikat. Ibu payah karena berang-berang di suami serenge dia Pak. Yang ikhlas. Inilah jabarnya Allah lewat mulut suami saya. Karena suami saya tidak akan bicara kalau Allah tidak memberikan kekuatan dia bicara. Berarti Allah yang menampakkan zatnya, al-jabbarnya lewat mulut suami saya. Dicaci maki ibu, baru kau, diam kau, alhamdulillah.
Nah, nah, kalau semua orang sudah mencapai level ikhlas ini, masih ada nggak orang bertengkar di muka bumi? Itu makanya surat ikhlas itu yang paling hebat. Ya. Kalau semua orang sudah ikhlas, tidak ada orang bertengkar, berkelahi, berbunuhan, tidak ada. Kenapa? Karena hatinya tidak terbaut dengan yang ada, yang nampak itu hanya Allah. Ya. Nah, itu kenapa surat ikhlas diberi nama ikhlas. Karena puncak tauhid. Orang kalau sampai ke puncak tauhid, sempurna sudahlah imannya. Gitu. Tidak ada yang marah. Makanya ini ayat turun sebelum ayat salat, ayat puasa. Ini duluan turunnya. Karena yang paling pokok tauhid. Orang kalau tauhidnya benar, hidupnya pasti benar. Nah, itu ya kenapa Allah beri namanya surat ikhlas. Karena orang ikhlas seperti surat ikhlas. Dia ada tapi tidak pernah disebut. Karena memang dia merasa dirinya tidak ada. Sehingga tidak perlu dirinya disebut. Kira gitu. Ya. Orang kalau dulu waktu lari sapi enak, tapi kurang haji, berat, kan? Dari sapi pak hajinya loh, ada. Belum itu jauh dari kata ikhlas. Nah dari kata Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, dia Allah yang esa. Jadi begini, tauhid dimulai dengan kul. Sebenarnya bisa saja Allahu ahad selesai. Allah Maha Esa selesai kalimat itu, ada mubtada, ada khabar, ada subjek, predikat selesai. Tapi Allah mulai dengan kul. Kul. Ucapkan. Ini menjadi isyarat bahwa tauhid itu harus berbunyi. Tidak bisa tauhid saja dalam hati, tidak bisa. Tidak bisa tauhid hanya di hati, harus berbunyi. Itu kenapa Islam itu baru sah kalau bersyahadat. Syahadat itu bersaksi di depan orang banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak dia bunyikan, tidak sah tauhidnya. Itu kenapa pakai kul. Harus dibunyikan tauhid itu. Ya. Itu makanya kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapapun yang menjelang ajalnya datang di kalam terakhirnya la ilaha illallah, langsung ke surga Allah. Itu kalam, kata Nabi, akhiru kalamihi. Siapa yang kalam terakhirnya, yang namanya kalam, lafaz yang berbunyi. Itu makanya di menjelang mati itu memang wajib kita semua mengatakan la ilaha illallah. Karena harus berbunyi tauhid itu. Kalau tidak bunyi tidak tauhid namanya. Ya munafik namanya. Ya. Nah, begitu juga itu kesalahan Fir'aun lebih banyak. Fir'aun itu dia tidak mau menyebut nama Allah itu. Ya. Itu kenapa ada huwa di sana. Qul huwallahu. Sebenarnya bisa saja pakai tidak ada wawu huwanya. Qul Allahu ahad. Bisa. Tapi kalau belajar bahasa Arab, huwa bisa itu. Namanya damir syakh namanya. Bisa saja itu bunyinya Qul Allahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Gitu kan? Tapi Allah tambah huwa di sana. Huwa itu namanya damir syakh. Damir yang tak ada tempat kembali. Karena begini kaidah bahasa Arab ya. Setiap kata ganti harus ada tempat kembalinya. Muhammad yajlis, Muhammad duduk, wa huwa yaqra, dan dia membaca. Dia siapa? Muhammad. Itu tempat kembali namanya. Huwa yaqra, dia membaca. Orang akan bertanya dia siapa? Damir tidak boleh, tidak ada tempat kembalinya.
Harus ada isim zahir dulu disebutkan, baru damir disebutkan. Itu kaidah bahasa. Ya. Harus ada yang zahir dulu, baru yang kata ganti disebutkan untuk merujuk ke yang zahir tadi. Muhammad datang, dia duduk. Dia gimana? Muhammad. Kalau tiba-tiba saja kita berkata dia duduk, orang akan bertanya dia siapa? Karena tidak ada tempat kembalinya. Ini tidak ada tempat kembalinya. Katakanlah dia siapa? Tidak ada tempat kembalinya secara struktur, tidak sah jadi kata ganti itu. Karena yang digantikannya tidak ada. Dalam bahasa Arab itu namanya damir sya'nu. Damir sya'nu itu artinya damir yang menunjukkan keagungan sesuatu yang disebutkan. Jadi kalau itu agung, maka dihadirkan damir as-sya'nu namanya. Jadi ketika Allah mengatakan kul huwallah, katakanlah dia Allah dengan damir sya'nu, artinya menyebut nama Allah itu perkara yang sangat agung. Coba nanti Bapak baca di surat Al-Ankabut 45 ya. Ankabut 45 di terakhir ayat itu, dan ini ya sering dibaca dalam khutbah Jumat. Wala zikrullahi akbar. Menyebut nama Allah itu adalah amal yang paling besar. Menyebut nama Allah, menyebut nama Allah, kata Allah saja itu akbar, perbuatan atau amal yang paling besar. Jadi jangan Bapak Ibu kira ringan menyebut Allah, 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 Allah. Jangan kira ringan. Itu akbar, besar. Makanya dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis dari Anas bin Malik, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Kiamat tidak akan terjadi selama di muka bumi masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Saking besarnya kalimat Allah itu, kiamat pun ditunda Allah. Oleh sahih itu, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqalu, kecuali tidak ada lagi di muka bumi yang menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu buktinya Allah itu agung, kata Allah itu makanya pakai damir huwa. Bapak Ibu kalau baca surat Yunus ayat 90 ya, itu Fir'aun dia gagal masuk surga itu karena tidak mau menyebut nama Allah. Sebenarnya Bapak Ibu di Yunus 90 itu Fir'aun sudah beriman. Ketika Fir'aun hendak tenggelam, dia beriman. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali, tak mau dia bernama Allah, kecuali sampai sama disambungnya, kecuali yang diimani Bani Israel. Itu kata Fir'aun. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali, kalau kita Allah kan, dia tidak mau menyebut nama Allah. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali yang diimani Bani Israel. Kalaulah Fir'aun berkata amantu annahu la ilaha illallah, mungkin Fir'aun masuk surga. Walaupun membunuh sekian juta manusia, walaupun pernah mengaku Tuhan, tapi sayang kata Allah tak mau keluar dari mulut Fir'aun. Itu menunjukkan betapa besarnya nilai kalimat Allah. Ya. Itu kenapa
dipakai damir sya'nu namanya, dipakai huwa di sana, kul huwa Allah, yang tidak ada marja'nya, tempat kembalinya, untuk menunjukkan menyebut nama Allah itu adalah amal yang paling besar, yang kata Allah tadi wala dzikrullahi akbar. Jadi ibu kalau duduk malu-malu Allah, 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 itu pun bukan main besar nilai pahala. Cukup Allah, Allah saja. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang, Allahu Akbar cukup panjang, Subhanallah panjang, Allah saja itu pun akbar, apalagi la ilaha illallah. Itu makanya kata Nabi, kalau ditimbang langit, bumi dan semua isinya ditimbang di satu timbangan, la ilaha illallah ditimbang di timbangan yang lain, nilai la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi dan semua isinya. Wajar orang ketika mati membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, langsung ke surga Allah. Ya. Makanya jangan dianggap sepele ucapan zikir begitu. Hingga kalimat Allah, 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 Allah. Ibu kalau duduk santai, duduk berbenung, Allah, 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 Allah. Itu nilainya besar. Kenapa begitu? Wa zikrullah, menyebut Allah saja akbar. Itu kenapa kul huwallah pakai huwa, menunjukkan keagungan. Kata ganti yang tidak punya marja itu menunjukkan sya'nu namanya, keagungan nama yang disebut itu. Nah, Allah itu ahad. Ahad ini secara bahasa gitu ya. Ahad itu beda dengan wahid. Kalau wahid itu bilang tingkat namanya. Wahid itu menghasilkan 2, 3, 4. Itu makanya kalau berhitung mulai dari wahid, wahid, isna, salasa, arba'ah, itu dong. Kalau ahad tidak melahirkan 2, 3, 4, ahad tidak bermula, tidak berakhir. Itu bedanya dulu. Itu makanya kata ahad ini satu-satunya. Dan konteksnya kan lam yalid wa lam yulad, tidak bermula, tidak berakhir. Makanya sifatnya disebut ahad, ya. Dan Allah itu satu-satunya, ya. Makanya tauhid itu ada namanya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ya. Ada tauhid sifat nama dan asma dan sifat. Yang tauhid itu dibagi lagi. Ada yang kita bertauhid, ya, dalam perbuatan. Gini, rububiyah, maksud tauhid rububiyah, kita percaya yakin Allah satu-satunya Rabb yang mengatur. Tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah. Itu namanya rububiyah. Tidak ada satupun yang mengatur kecuali hanya Allah. Itu makanya gini, kalau ada orang berkata rajin-rajin lah barajo, dosan rajin lah barajo, ke kayu ada apa? Syirik. Karena ibu meyakini usaha dia yang menentukan dia kaya, bukan Allah sebagai Rabb. Orang kaya itu bukan karena dia bekerja keras, tidak. Karena Allah sebagai pengatur yang sudah menetapkan dia kaya. Tidak bekerja keras pun kaya juga. Itu orang kalau sudah sampai ke level tauhid begitu tuh. Maka dia pun tidak kediri dengan kekayaan orang. Kenapa? Allah yang membagi begitu kaya. Ya, nanti baca surat Az-Zukhruf 32. Ya, surat Az-Zukhruf 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah yang membagi-bagi dunia.
Allah satu-satunya yang membagi-bagi dunia, dan Allah lebihkan satu dari yang lain. Jadi dia kaya bukan karena pandai dia bekerja, memang Allah yang membagikan banyak, ibarat kue potongannya besar, dan Allah lebihkan itu. Banyak orang kerajo ringan itu kayu, banyak orang kerajo kare tidak kayu. Tukang becak tuh pada kari kerajo di dulu. Membecak tidak murah kerajo itu. Ini becak masih jodoh tuh, becak sepeda ada. Sehari membecak dari pasar, bawa barang segala macam, bagi buru itu di jual. Pasar pun bawa banjir kali ini, barang sehari dapatnya banyak 2.000 itu banyak sudah. Kare kerajo itu. Aku orang hati-hati ya, saya kerajonya pak. Hai guys, youtuber nama dah. Itu kadang miliaran sebulan itu penghasilan youtuber tu. Kerajaan hati-hati ya, saya. Ada. Siap itu saja. Kalau pekerjaan yang menentukan hasil harus tukang becak kayu, tapi tidak. Maka jangan Bapak Ibu berkeyakinan karena kerja keras dia kayak syirik, dan jadi ikhlas kita. Karena yang bertauhid secara rububiyah Allah yang mengatur, selesai. Tidak ada satupun yang di luar aturan Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jangankan ini daun yang jatuh itu sudah diatur Allah kapan jatuhnya. Daun itu sebanyak itu kata Allah sudah diatur Allah kapan jatuhnya. Apa sebab jatuhnya? Tidak akan di luar catatan Allah. Itu namanya rububiyah, Allah satu-satunya yang mengatur. Nah, makanya Bapak Ibu kalau ada keyakinan kita bahwa ada yang menentukan selain Allah, syirik. Jadi banyak sampai sekarang nih Pak. Ya. Ada orang menggali bahwa belanja pagi kipe-kipe titik itu. Syirik. Karena dia berkeyakinan dia mengipet titik itu banyak, tak gitu. Iya itu macam-macam dari tuannya. Ada keyakinan, ya misalnya Bapak Ibu kalau kamu rumah berpondasi ada biaya dulu, darah hidup tidak. Ada bakal terpisah belanda dia jatuh, masang apa, sampul. Itu pasti ada keyakinan dong. Ada keyakinan di balik itu tuh. Itu yang namanya syirik, lawan dari ikhlas tadi. Maka Bapak Ibu tidak bertauhid secara rububiyah namanya. Ya. Allah satu-satunya, baik atau buruk tidak ada yang terjadi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Kalau berobat kepada ahlinya boleh. Yang tak boleh itu Bapak Ibu menggunakan bantuan jin, setan tak boleh. Kalau dokter ya boleh karena terukur secara medis. Kalau tabib boleh selama yang dia minta kepada Allah. Yang tak boleh itu mintanya bukan selain Allah, itu yang syirik tadi. Satu-satunya tempat bergantung itu makanya Allahus Samad. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya Allah. Makanya ibu yang sudah benar As-Samad, Allahus Samad sudah benar. Kalau mati suami ibu, alhamdulillah. Ya mati istri, alhamdulillah sudah selesai. Ibu kenapa bersedih, menangis, meraung-raung? Karena ibu bergantung ke suami. Ibu tidak bergantungnya kepada Allah. Dulu ibu sebelum bersuami, ada masalah? Tidak ada masalah. Sekarang dia pergi, apa masalahnya? Tidak ada masalah. Makanya dong sebagai ibu lah mati ya Pak, kok justru sudah Pak mati kok dia ibu kok Pak. Itu ada kelainan Mas. Dulu ketika mas suami busu itu buat ibu buat mati suami Pak, aku ngajak ke pilih ibu Pak.
Berarti tauhid ibu kan lah tua loh. Ya. Ya tak ada yang perlu disedihkan. Apa yang perlu disedihkan? Ya, karena ada milik kita. Dulu ibu tidak ada tahu suami ibu entah di mana dia. Tiba-tiba aja datang dia ke kehidupan ibu. Ya kan? Hidup kita bersama sebentar, lalu dia pergi pula mati. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Itu aku menangi-nangi pada dia sampai mati. Ya tidak ada yang perlu kita ibu bapak bersedih itu karena tidak ikhlas tadi. Aku dah ikhlas mah, aku dah ikhlas sama. Kalau ikhlas tidak ada nangis-nangis no. Iya ikhlas. Memang itu level yang paling tinggi karena dia tak gini. Saya nak tahu, saya nak boleh tapi cerita ya, cerita ini. Kami di YIA dulu ada mantan rektor kami namanya Pak Mansur Mali. Tapi saya dapat cerita dan tak lihat cerita. Pak Mansur Mali itu kan satu keluarga mati kan, istri mati, anak mati, satu mobil mati, celaka loh, barang mati pak, anak main dan wujud dalam rumah pagi sehat semua, pulang anak main dan wujud, cie yang selama tidak baik. Tapi Pak Mansur Mali itu udah jadi tua, ya. Tidak ada itu tangisan, tidak ada air mata, tidak ada. Ya bukan sana istri mati, nah kan anak mati kan. Kalau istri saya mati sudah mungkin bisa jadi tidak menangis ya Pak. Kerajo diperangi banyak selama kan. Lalu perangi banyak melawan COD macam saya, lalu kan. Tapi kayak mati anak kayak menantu kan. Tapi beliau memang tenang. Orang kalau tauhidnya sudah benar, keiman di level yang paling tinggi, tenang itu, tenang. Itu makanya ajaban diambil mukmin, orang beriman itu ajaib kata Nabi. Ajaib orang beriman itu. Kenapa? Tidak ada beban dalam hidup. Nah itu kalau sudah sampai ke level tauhid secara rububiyah tadi. Ada yang perlu disedihkan, kenapa disedihkan? Ibu dicuri orang harta ibu, kenapa sedih? Ibu lagi bawa harta? Tidak. Sekarang Allah tarik harta itu untuk jadi simpanan kita di akhirat. Kenapa sedih? Kalau aku istri gua dari orang. Kalau orang tua dilarian orang, ya alhamdulillah. Bola. Ganti makanya mana? Tapi jadi dari orang tuanya, itulah kenapa surat ikhlas itu yang disebut surat ikhlas. Orang telah sampai ke level ikhlas itu di mana hatinya tenang, tidak ada rusuh, takut, tidak sedih, tidak. Orang beriman begitu, tidak ada takut, tidak ada sedih. Karena Pak, Aku kalau di Gabut itu dia nggak anu gitu kan. Sesuatu yang nggak aku tuh nggak diperbolehkan tuh dilakukan di orang lain. Itu dia aja. Sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu kan dia. ya. Jadi apa kalau dia melawan? Boleh. Boleh, tidak salah, tidak berdosa pula melawan. Ya, Bapak kalau ditampur aja. Ada salah apa? Iya, kalau ditanya boleh nanti Bapak baca surah An-Nahl. Baca An-Nahl 126. Ya, An-Nahl 126. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau engkau ditampar orang, tampar pula dia sekeras dia menampar. Tapi ibu sudah sampai ke level ikhlas. Kalau ditampar orang, tampar dia. Tamparlah, Allah suruh tampar. Kalau engkau ditampar orang, tampar dia. Tapi kan level rohani kita tidak sama.
Nabi Khidir minta minum ke sebuah negeri kehausan, minta minum. Tak lagi minum durang lo caci maki mulai dapat. Apa yang terjadi? Diperbaiki rumah orang itu. Dan begitu ceritanya. Nabi Khidir kan begitu. Sudahlah minta minum tak dikasih, dicaci maki, rumah orang itu diperbaiki. Buat berarti ada orang yang sampai ke situ. Nabi Yusuf, siapa yang menggoda dia? Zulekha. Tapi siapa yang masuk penjara? Yusuf yang meminta masuk penjara supaya nama baik keluarga ini tak hancur. Biar saya yang masuk penjara. Demi melindungi harga diri ini perempuan yang menfitnah dan tak memperkosa dia, as-sijnu ahabbu ilayya, saya lebih suka masuk penjara karena itu. Itu yang ikhlas namanya. Orang yang bersalah dia akan dipenjara. Tidak ada pra-peradilan, tidak ada banding, tidak ada. Ikhlas. Nabi Yusuf terima dalam penjara 10 tahun untuk kesalahan yang tidak dia perbuat. Ada orang yang sampai ke level itu. Orang yang bersalah, terbukti dia bersalah, tapi Yusuf masuk penjara, tak ada protes. Tapi itu yang Apa? kalau di Minang melawan dan dicari, kalau datang dan dinahan. Iya, tak apa-apa. Boleh. Apa kalau melawan boleh? Biar bersama ditapuk aja. Apa kalau saya tulis makin kambiang main. Boleh, bau angin. Boleh. Boleh, tapi level tauhid apa sampai ke puncaknya lain. Yang di puncak bau alhamdulillah. Kambiang alhamdulillah. Nah, memangnya apa kalau dikejar orang kambiang bau ada masalah? Mati apa? Ya tidak apa-apa, karena kita memang tidak mulia, kita tidak ada, kita hina. Itu nanti diinjak-injak di bawah tanah jadi makin budak belatung. Apa bedanya kita dengan bangkai yang sabut tadi itu? Apa kalau mati sampai pakai kambing pakai bau sebenarnya ada beda. Ayat itu ngakunya awak merasa diri adu, kok tersinggung awak. Orang yang bertauhid tidak merasa dirinya ada. Oh dicaci maki lah. Bertauhid kok tidak mudah ya. Ikhlas kok tidak mudah lupakan menyambung buang luas. Iya itu buktinya kita tidak bernilai. Buktinya kita tidak ada harganya sama sekali. Kita merasa marah tersinggung karena merasa berharga diri kita. Orang kalau merasa berharga tanda bertauhid bermasalah. Orang yang tauhidnya benar dia memang tak bernilai, tidak berharga. Oh itu. Itu kejadian kita sama dengan kambing jebak itu sama-sama dari sperma, dari air, tidak itu. Dari air yang hina kita akan sama, tak ada beda. Tak ada beda. Lalu kenapa kita marah kalau dihina? Memang kita hina. Cara pikir. Kalau binatang itu Ayo bapak tauhid pun tidak mudah bertauhid. Itu maksudnya. Kalau Pak bergejolak dimarahi orang, dicaci maki orang, ya tidak apa-apa silakan. Tapi kita akan menjelaskan tauhid yang sesungguhnya itulah. Itu tauhid yang sesungguhnya. Dan mudah-mudah bertauhid itu. Kita ini tidak dihargai marah karena merasa kita ada, kita ini mulia. Apa kok benar tidak dihargai karena apa palsu mulia? Enak. Budak-budak dicaci maki tuanya mana tak marah budak-budak? Kenapa? Karena dia memang merasa dirinya hina. Kalau budak dicaci maki tuannya tak pernah budak marah. Kenapa? Karena dia merasa memang dirinya hina, dia budak. Gitu tuh. Nah, jadi ibu kalau tauhid benar, nyocaci maki diapa di suami di rumah, ibu tatanan alhamdulillah. Gitulah. Kalau itu ibu itulah ala ikhlas. Apa dulu ikhlas? Tidak. Kita kalau Pak tetap merasa begitu tidak apa-apa. Tapi tauhid kita yang masih bermasalah namanya. Itu masuk beda. Iya, dia tidak merasa memiliki. Apa masalahnya tukang parkir itu contoh yang paling ikhlas. Ambillah.
Justru contoh-contoh lewat kok kita maju saja nyaman. Maka orang kalau ikhlas di Cino orang ngarantunya kedapatan orang Cino itu contoh-contoh waktu buka pintu. Tapi kan tidak mudah sampai kali itu. Tidak mudah. Perlu latihan. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu jangan beko salah paham ya. Beko lagi ambil orang ratusan tuh. Ya udah boleh salah paham Bapak ya. Ya Bapak dalam memahami agama itu harus ada tawassul dan keseimbangan. Ya. Ayalah. Tapi kalau itu terjadi, kembalikan Allah segalanya, kita tak punya. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Jadi kurang mohon maaf, ini karena Ramadan mau masuk nih. Kalau ada yang kurang berkenan selama setahun yang lalu saya berceramah, mohon dimaafkan. Kalau nanti ada waktu ketemu setelah Ramadan, kalau tidak mungkin ini pertemuan kita sebelum Ramadan. Jadi nanti Pak Pengurus ganti Ustaz, satu Ustaz. Nanti ada Ustaz baru ya. Kita duduk dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diberitahukan besok Rabu kita salat tasbih. Besok Rabu kita salat tasbih bersama Ustaz Kaidir Tumin. Saya sudah maghrib langsung. Ya, ibu maghrib kita sudah maghrib kita langsung tasbih salat tasbih bersama Ustaz Kaidir Tumin. Karena kita akan puasa. Ya, mari beramai-ramai besok 10 menit sebelum maghrib telah hadir di sini agar jangan ketinggalan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu